Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan tampaknya tengah gencar dibangun oleh pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu sebuah kata yang tidak asing kita dengar, yaitu e-government. Di sini kita akan membahas lebih detail, yaitu e-government is about transformation. Kami dari anggota kelompok 1 dengan saya sendiri Andre Ilham Saputra dengan NIM L1E119122. Kemudian ada rekan saya Muhammad Gibran Arlingga Al-Bukhari dengan NIM L1E119067 dan rekan saya M. Aminuddin dengan NIM L1E119107. Baik, teman-teman semua, sebelum kita berbicara lebih jauh dan lebih mendetail tentang e-government is about transformation, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan e-government itu sendiri. Dengan bahasa yang lebih sederhana dan dapat dipahami, e-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang lebih efisien dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Nah, pada prinsipnya, kita dapat mengutip dua buah kata, teknologi dan informasi. Namun pada hakikatnya, e-government bukan hanya selalu identik dengan teknologi dan informasi, tetapi lebih berkaitan bagaimana suatu proses dapat dijalankan secara efisien, baik itu dari segi cost maupun dari segi waktu yang dikerjakannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja karakteristik yang ada pada e-government. Yang pertama teman-teman semua, dari banyaknya karakteristik e-government, yang pertama adanya transformasi proses penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kemudian yang kedua, adanya modernisasi proses dan fungsi dengan mekanisme yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang lebih umum, yaitu warga negara. Kita bisa katakan warga negara ialah sebuah penerima atau pemakai dari adanya suatu sistem pemerintahan atau adanya suatu sistem e-government itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, kita akan membahas mengenai ada apa saja manfaat-manfaat yang ada pada e-government. Yang pertama, adanya perumusan kebijakan yang lebih cepat dan lebih baik. Ini yang saya katakan pada awal slide dan awal presentasi tadi, adanya perumusan atau adanya suatu sistem pemerintahan yang lebih efisien, baik itu dari segi time ataupun dari segi cost-nya. Kemudian yang kedua, adanya regulasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, pendaftaran perizinan yang lebih cepat. Kemudian adalah suatu manfaat dari e-government lainnya, yaitu adanya suatu sistem yang lebih transparan. Dan yang terakhir, adanya layanan lebih efisien untuk warga dan bisnis. Kemudian di samping itu, di samping manfaat yang ada, tentunya adanya suatu tujuan mengapa e-government itu diperlukan pada suatu daerah atau mungkin suatu negara itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mentransformasi proses yang ada di pemerintahan menjadi lebih efisien, convenient atau nyaman, dan tentunya transparan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai karakteristik negara yang mampu menerapkan e-government. Dalam hal ini kami mengundang rekan kami M. Aminuddin yang akan membahas mengenai subtopik kita pada kali ini. Pada Amin. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi ataupun penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu karakteristik negara yang mampu menerapkan e-government. Ini yang pertama, yaitu komponen layanan online, membangun portal nasional terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan online, layanan interaktif dan layanan transaksional antara pemerintah dan warga negaranya. Kemudian yang kedua, ada komponen infrastruktur telekomunikasi, menerapkan master plan e-government dengan cara membangun infrastruktur telekomunikasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Dan yang ketiga, komponen sumber daya manusia atau SDM-nya, menuntut masyarakat harus melek atau paham ICT dan bisa memanfaatkannya. Bagaimana untuk pelaksanaan e-government di Indonesia? Nah, di e-government di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika. Yang mana instruksi tersebut memerintahkan pemerintah untuk menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat
proses demokrasi. Nah, salah satu contohnya ada Pemprov Riau yang telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian sejak saat itu, pemerintah Indonesia terus melakukan pengembangan e-government. Jenis dari penggunaan e-government adalah diantaranya e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-katalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Sektor e-government yang paling banyak digunakan di Indonesia terdapat pada sektor layanan publik. Karena dengan adanya e-government, penyelenggaraan layanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien. Pemerintah Kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya Smart Windows, yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan. Layanan ini disambut dengan positif oleh warga Surabaya. Dengan adanya sistem tersebut, membuat proses dalam mengurus suatu perizinan menjadi lebih efektif. Namun, masih ada kekurangan di beberapa aspek, seperti pada website layanan tersebut yang belum memiliki user interface yang friendly, sehingga mengakibatkan kebingungan pengguna, serta tidak semua layanan perizinan dapat diakses melalui website SSW. Nah, ada satu pertanyaan nih ya untuk e-government Indonesia tadi, yaitu sudahkah Indonesia lulus kategori atau mampukah menerapkan e-government tersebut? Nah, berdasarkan tingkat kecepatan dan kemampuan Indonesia dalam pengamanan e-government dapat dikatakan masih ketinggalan jauh. Untuk itu perlu dicarikan solusi alternatif, diantaranya pemerintah perlu mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat yang luas. Kemudian yang kedua, ada pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik untuk aspirasinya di dalam mendukung perumusan kebijakan negara. Seperti berdasarkan yang saya contohkan di awal tadi, ada penerapan e-government selain di Surabaya, ada juga di Pemprov Riau yang telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi jaringan internet. Semisal portal resmi Pemda Riau itu sendiri, yaitu http://riauterkini.com. Nah, di sini menerap informasi-informasi pemerintahan Provinsi Riau. Nah, baiklah, selanjutnya akan saya Gibran. Pada Gibran kami persilakan. Contoh masalah e-government di Indonesia sendiri. Di Indonesia perkembangan terhadap e-government masih sangat terbatas, sebatas pada mempublikasi informasi melalui website, interaksi antar masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Belum adanya suatu integrasi di seluruh kantor pemerintahan dan format setiap kantor sering berbeda-beda. Untuk menyelesaikan solusi masalah e-government di Indonesia terdapat ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap inisiasi, yang dimana tahap inisiasi ini memiliki kata kunci dari edukasi digital. Nah, untuk melakukan hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama kita dapat mensosialisasikan pemanfaatan semua komputer dan jaringan komputer secara luas di kalangan aparatur pemerintah. Yang kedua, keberadaan jaringan komputer lokal. Ketiga, pemanfaatan secara sederhana berupa layanan komunikasi email dan pemakaian arsip digital secara bersamaan. Dan selanjutnya diperkenalkan akses ke internet dengan fasilitas yang minimal, misalnya dengan mekanisme dial-up. Yang kelima, keberadaan akses internet ini juga dapat dimanfaatkan untuk mulai menyelenggarakan situs web institusi secara sederhana sebagai bentuk awal pelayanan kepada masyarakat. Dan selanjutnya itu bagian dari tahap interaksi, yang dimana tahap interaksi sendiri dengan kita menggunakan dengan kata kunci informasi digital. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu pertama, mempertegas budaya dokumentasi digital dalam institusi. Yang kedua, mekanisme file sharing. Yang ketiga, yaitu konsep komunikasi dengan email diperluas penggunanya untuk memulai bentuk penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi yang
mengakomodasi proses kerja perkantoran secara elektronik. Dan budaya informasi digital akan mengkondisikan aparatur dengan cara melakukan pertukaran informasi yang efektif serta interoperabilitas yang lebih baik antar lembaga pemerintah. Yang kedua, menyediakan sumber informasi yang berkualitas dan otentik. Yang ketiga, mendukung prinsip-prinsip administrasi, proteksi ataupun transparansi informasi. Dan selanjutnya, melaksanakan ekstraksi dan perangkuman informasi lintas lembaga pemerintah. Yang kelima, pembangunan infrastruktur komunikasi digital yang menghubungkan antar lembaga untuk memulai pertahapan komunikasi dan informasi yang bersifat lintas lembaga pemerintah. Yang terakhir, yaitu website atau portal sudah bersifat dinamis dengan proses pemutahiran secara berkala. Yang ketiga, itu ada tahap transaksi. Di bagian transaksi ini kita juga memiliki kata kunci, yaitu transaksi digital. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan dokumen. Kedua, dukungan jaminan keamanan dan keaslian data serta penghasilan data. Yang ketiga, data yang bersifat terstruktur atau data yang memiliki atribut-atribut khusus seperti numerik, tabular, dan spesial. Bentuk data seperti inilah yang akan berperan besar dalam fungsi pengelolaan pemerintahan sebagai bahan pengendalian dan penentuan rencana arahan keberadaan data atau informasi tersebut pada awal bersifat parsial dan tersebar di beberapa instansi. Nah, yang keempat, terciptanya mekanisme untuk melakukan akses data yang bersifat lintas instansi didukung oleh keberadaan sistem informasi infrastruktur komunikasi digital dengan kapasitas yang memadai. Dan untuk yang terakhir, yaitu tahap transformasi. Bagian transformasi ini kita berfokus secara eksplisit pada aspek front office pelayanan dengan mengambil tema tahapan pelayanan digital. Budaya organisasi pada tahap ini terlihat pada pemerintahan. Yang pertama, pemerintah telah mantap dan didukung oleh keberadaan faktor-faktor penunjang seperti fasilitas sitel, staf pelaksana sitel, dan aturan kebijakan tetap penyelenggaraan sitel. Kedua, penataan aspek pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara elektronik. Dan yang terakhir, terciptanya mekanisme pelayanan yang sifatnya terkoordinasi antara instansi yang berwenang. Kondisi ideal dapat dicapai adalah layanan satu pintu yang membuat pemrosesan layanan di belakangnya bersifat transparan bagi masyarakat yang dinilainya. Untuk baik teman-teman semua, terakhir kita akan membahas mengenai kesimpulan apa saja poin-poin yang dapat kita highlight dari presentasi yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama, e-government bukan hanya tentang mengubah segala bentuk kegiatan pemerintahan yang mulainya manual atau tradisional, kemudian beralih teknologi, tetapi bagaimana tentang mengubah suatu proses menjadi lebih efisien. Yang kedua, poin kedua, e-government di Indonesia harus segera dibenahi satu persatu, mulai dari lingkup pusat baru ke daerah. Yang ketiga, teman-teman semua, e-government tidak hanya tentang pemerintahan, tetapi hubungan antara masyarakat dan negara, sehingga penting untuk mengerti keluhan masyarakat dan kebutuhan negara terlebih dahulu sebelum pemerintahan bertransformasi menjadi e-government. Kami rasa cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada kesempatan kali ini. E-government is about transformation. Kami berharap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan e-government dan bagaimana tentang e-government itu sendiri. Kami dari kelompok 1, saya Andrea Saputra, mewakili rekan-rekan saya yang lainnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.